ya. Karinta mau Devon. Devon yang doa pembukaan. Devon Samuel. Doa pembukaannya Devon ya. Devon siap ya, Devon. Mana Devon? Suaranya mana? Ayo Devon. Ya Devon siap ya. Devonnya ada nggak, Kak? Kalau nggak ada, Billy mau Billy? Doa pembuka Billy? Enggak. Devon siap ya? Ada Devon kan? Ada. Adakah Devonnya? Ada ya. Aduh, mohon maaf sedikit agak berisik di rumah Karinta. Di sebelah rumah Karinta soalnya ada masjid, jadi ada pengajian mereka. Mohon maaf ya, terganggu sedikit ya. Oke, gimana Karya? Bisa kita mulai Kak ini? Boleh, Kak. Oke. Boleh, Kak. Baiklah, kita akan mulai cerita hari ini. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dulu. Ku ingin dengar cerita lagunya tentang perbuatan Allah. Bisa ya lagunya? Ku ingin dengar cerita 1, 2, 3. Boleh diambil, gak apa-apa, Karika dengar suaranya. Ku ingin bercerita dengan tentang buatan Allah, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku selama-lamanya. Lagi. Dengar cerita tentang perbuatan Allah, biarlah cerita itu tinggal hatiku sampai. Oke, boleh doa pembukaan dipimpin oleh Devon. Silakan Devon. Ada Devon? Devon belum terdengar suara Devon. Mana Devon? Tadi ada kok. Nggak ada, Kak, di partisipan nggak ada, Kak. Tadi ada, Kak. Iya, sekarang udah keluar, mungkin lagi keluar sebentar. Kita bersatu dalam doa ya. Karinta yang pimpin doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, kasih setiamu, berkat-berkat pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, sungguh hanya karena anugerah Tuhan semata. Terima kasih Tuhan masih memberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Meskipun kami secara virtual, kami percaya damai sejahtera sukacita dari Tuhan senantiasa melingkupi kami, memenuhi hidup kami. Dan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Sebentar firman yang akan kami dengar, biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami, sehingga pasti akan kami memahami, mengerti akan maksud dari kebenaran-Mu. Kami boleh menjadi pendengar yang baik, menyimak, mendengarkan dengan baik. Kami sambut firman-Mu pagi ini Bapa dengan pengucapan syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan Karinta akan share ceritanya ya. Kelihatan nggak adik-adik? Kelihatan. Oh ya, oke. Nah, firman Tuhan hari ini, topik firman Tuhan hari ini buat kita adalah aku
menyimak dengan baik. Yang diambil dari Amsal 4 ayat 1 sampai ayatnya keempat. Boleh ayat 1 dibaca oleh Sophie. Dengarkan hai anak-anak, didikkan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Lanjut ayatnya yang kedua Gipenia. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Makasih adik-adik. Nah, sekarang Karinta mau tanya, apa sih artinya menyimak itu? Ada yang tahu nggak apa artinya menyimak? Mendengarkan. Kak baca firman tadi itu, ngajarin kakak baca firman. Ada yang tahu nggak artinya menyimak apa? Perhatikan. Memperhatikan boleh, apa lagi? Mendengarkan, Kak. Ya, mendengarkan, oke. Oke, adik-adik. Firman Tuhan bagi kita hari ini adalah tentang menyimak dengan baik. Menyimak artinya menyimak itu adalah menyimak, mendengar dan memperhatikan. Apa sih yang perlu kita dengar? Apa yang perlu kita perhatikan? Siapa yang bisa baca? Ya boleh dibaca. Apa yang perlu kita dengarkan dan perhatikan atau disimak? Kita harus mendengarkan nasihat, ajaran, dan pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Nasihat siapa sih yang perlu kita dengar? Orang tua. Orang tua. Orang tua. Nenek. Orang tua. Terus siapa lagi? Guru. Siapa lagi? Nenek. Ya, opung, tulang, orang tua. Yang pertama orang tua lah ya, karena orang tua kita tinggal bersama orang tua. Yang pertama nasihat dari orang tua, guru-guru di sekolah minggu, ya, oke. Menurut adik-adik contoh yang menyimak dengan benar di sini yang mana? Yang menyimak atau mendengarkan dan memperhatikan baik yang menurut adik-adik yang mana? Yang terus C, terus F, D, C, F. Oke ya. Yang satu menurutmu kenapa? Nanti bukannya menyimak dengan bagus tuh. Yang enggak ya? Yang D, C, F, A, B, E. Baca D, C, F, yang menyimak atau mendengarkan A, B, E. C, F. D, C, F, C, F, D, C, F, C, F, C, D, D, C, F, C, F, D, C, F, D, C, F. Sudah. Oke ya. Kita setuju D, C, F ya. Karena kita mau nanya, emang kenapa yang A? Yang A itu bukan menyimak. Menurut adik-adik kenapa dia? Ketiduran.
Yang B kenapa? Nah, kedengar Nah, kalau yang C, menurut adik-adik kenapa adik-adik memilih C yang menyimak dengan benar? mendengarkan mendengarkan bu guru, mendengarkan. Oke, sekarang Kak Minta mau tanya. Ketika adik-adik belajar sekarang kan masih dalam pembelajaran jarak jauh ya, masih ada yang masih online kan? Siapa yang suka tutup kameranya kalau sedang belajar? Pura-pura nih tutup kamera nih, padahal ketiduran bukannya dengar. Ayo, siapa yang suka begitu? Jujur itu indah loh, jujur itu bagus, jujur itu hebat loh. Nah, kalau kamu, ya sudah jujur. Oke, kalau kita sedang belajar dengan ibu gurunya di sekolah atau bapak gurunya dengan pasiennya, nah, kita jangan menutup kameranya. Kita perhatikan, kita simak dengan baik-baik apa yang guru ajarkan. Salah satu cara kita menghargai guru kita, salah satu cara menghargai guru juga kameranya itu jangan ditutup, gitu ya. Jadi, teachernya itu bukan mengajar orang yang tidak bisa, tapi ada orangnya yang dilihat, ada orang yang diajari. Jadi ketika belajar, meskipun pembelajaran online, tetap harus disimak, didengarkan baik-baik ya adik-adik ya. Kameranya jangan ditutup, pura-puranya ke toilet padahal ketiduran, main game, ya ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada ya. Kalian kan percaya anak sekolah minggu bakal itu contoh anak-anak yang taat semuanya. Nah, begitu juga pembelajaran offline. Ketika belajar offline juga kita harus menyimak, mendengarkan gurunya dengan baik. Oke, bisa ya. Begitupun di rumah, ketika mama dan papa menasihati, nggak ada yang membantah, nggak ada yang membantah dari lawan. Tapi sungguh-sungguh mendengarkannya dengan baik. Diperhatikan. Menyimak itu mendengar dan memperhatikan, bukan cuma sekedar mendengar saja, bukan sekedar memperhatikan saja, tapi didengar dan diperhatikan dan dilakukan tentu. Ya, oke. Ada yang pernah mendengar cerita tentang Maria dan Martha? Ada nggak? Kalau ada yang pernah mendengar ceritanya? Pernah. Sikat aja, nggak apa-apa. Belum. Pernahnya dengar judulnya. Belum. Pernah. Oke, siapa yang mau menceritakan itu? Siapa? Oh, oke, Gipe Nia. Ceritanya tentang apa ya, Gipe? Jadi Tuhan Yesus pergi ke dalam rumahnya Maria dan Marta. Habis itu Marta sibuk memasak dan menyapu dan mempersiapkan. Habis itu Maria duduk dan mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Habis itu Marta bilang, Maria kamu bantuin aku sini, jangan cuma duduk di situ. Habis itu kata Tuhan Yesus, tidak apa-apa Marta, Maria adalah melakukan yang benar, dia sedang mendengarkan cerita aku. Terima kasih. Sebenarnya luar biasa. Betul sekali. Cerita tentang Maria dan Marta. Ketika itu suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan. Lalu tibalah di sebuah kampung. Orang perempuan bernama Marta menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Dan Marta memiliki saudara perempuan yang bernama Maria. Jadi benar banget tadi ceritanya istrinya. Kita hanya mengulang saja ya. Ketika Tuhan Yesus berbicara, Maria duduk manis loh adik-adik mendengarkannya. Dia simak dengan baik apa yang Tuhan Yesus bicarakan. Sementara Marta sibuk dengan masakannya, sibuk membersihkan rumah, sibuk melayani tamunya. Salah nggak sih adik yang dilakukan Marta? Ayo adik-adik, menurut adik-adik salah nggak yang dilakukan Marta? Salah. Kenapa salah? Harusnya dia mendengarkan Tuhan Yesus. Kalau seandainya datang opung ke rumah atau pulang ke rumah,
berkunjung ke rumah kita gitu. Nah si mama dan papa sibuk, papa duduk manis mendengarkan nabetanya gitu ya. Mama sibuk masak buat makan opung gitu, salah nggak? Anak-anak pergi bermain, hanya bapak aja nih yang menemani opungnya atau pulang atau nunggu yang datang ke rumah ngobrol, salah nggak? Itu apa-apa dijawab aja. Gak ada yang disalahkan kalau seandainya jawabannya juga kurang tepat. Apa? Menurut adik-adik aja, menurut adik-adik sama aja. Sebetulnya adik tidak salah, maka juga tidak salah kan. Kalau ada tamu kita ke rumah juga kan, mama kan di sini udah sibuk kan, sibuk bikin masakan yang enak untuk menservis opungnya, iya kan? Iya nggak? Iya. Iya. Salah mama, tidak salah. Benar yang dilakukan mama. Jadi tapi anak-anak jangan pergi, anak-anak sama bapak bisa duduk manis, mendengarkan cerita opungnya apa sih cerita kampung ya, atau cerita kamu yang lainnya. Tapi kalau memang pembicaraannya khusus orang tua dewasa ya nggak apa-apa, anak tidak ikut itu. Nah di sini juga Marta tidak salah, cuman Tuhan Yesus mau ajaran dari Tuhan Yesus itu didengarkan dulu, disimak dulu, bukan makanan itu yang perlu gitu maksudnya ya. Jadi di sini Marta tidak salah juga, cuman Tuhan Yesus maksudnya dengarkan dulu ajaran-ajaran yang saya bawakan ke kamu, ibarat kata kayak gitu. Dengarkan dulu pengajarannya Tuhan Yesus. Gitu. Nah sempat sih Martanya marah. Marta mendekati Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan suruhlah Maria membantu aku, jangan aku terus yang kerja. Misalnya anak-anak kan kayak gitu kan, aduh mama kok aku terus itu apa kerjanya main game aja. Ada nggak yang kayak gitu di rumah? Iya ada. Mereka mainan doang nih, bukannya bantuin abang. Ada nggak yang kayak gitu? Abang terusnya koreksi ada nggak yang kayak gitu? Iya kadang-kadang. Ada ya, betul kan. Itu hebat loh. Oke, nah, tapi Tuhan Yesus menjawab, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara gitu. Tapi Martanya membantah Tuhan Yesus nggak? Karena Tuhan Yesus tidak. Marta pun mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga berkata, hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Akhirnya Maria dan Marta pun mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Mereka berdua menyimak apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika itu gitu. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Kita sudah dengar belum sama papa? Sama didikan ajaran dari orang tua, guru-guru sekolah minggu, guru-guru sekolah, sudah belum? Siapa yang sudah? Sudah. Oh sudah, wah hebat dan luar biasa. Tapi melakukannya bukan terpaksa kan? Setulus hati nggak melakukannya? Senang hati. Senang hati ya, jadi bukan karena takut dihukum jadi dilakukan gitu ya, bukan kan? Bukan dong. Anak sekolah minggu maka itu anak-anak semuanya anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mendengarkan nasihat, mendengarkan didikan, mendengarkan ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, menurut adik-adik kalau pernah nggak ngebantah ajaran dari mama papanya atau guru atau orang tuanya? Minggu suamiku. Orang tua lah dulu, ajaran orang tua pernah nggak dibantah? Pernah dilawan nggak? Nggak pernah melawan ajaran orang tuanya. Boleh dijawab? Nggak pernah. Nggak pernah. Pernah? Wah hebat. Nggak pernah. Pernah biasanya gara-gara apa sih kita melawan? Biasanya gara-gara apa? Menurut gara-gara apa? Kalau lawan apa yang dibilangin mama? Nggak pernah. Oh tidak pernah, benar ya? Jadi, kenapa? Ya luar biasa. Tapi terkadang menurut Karintan pastilah, Karintan juga pernah kok membantah ajaran mamanya Karintan. Anaknya Karintan juga pernah membantah didikan dari Karintan. Tahu nggak kenapa? Biasanya kita sering tidak menuruti aturan atau nasihat orang tua karena merasa kebebasan kita ditekan. Benar gak adik-adik? Mami mah itu mulu.
Kecampur terus, ini kan gamenya enak nih. Mana ada nggak yang kayak gitu ya? Nggak ada ya? Luar biasa. Nggak ada. Ada, weh, hebat. Tapi kalaupun ada, nah firman Tuhan hari ini mengajari kita untuk menyimak, mendengarkan dengan baik ajaran-ajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus itu melalui yang disampaikan oleh orang tua, guru-guru, guru sekolah minggu, ataupun kumpulan dan lain-lainnya ya. Oke, nah firman Tuhan mengingatkan kali ini agar kita mendengarkan nasihat, didikan ataupun ajaran itu. Apa sih manfaatnya kalau kita mendengarkan nasihat itu? Kalau kita mendengarkan Menjadi anak baik. Menjadi anak baik ya. Terus? Yuk. Kalau kita mendengarkan apa sih manfaatnya kalau kita nurut sama mama, nurut mengikuti ajarannya, mengikuti nasihatnya, nasihat guru sekolah gitu, apa sih manfaatnya? Tidak marah-marah. Marah-marah. Tidak membantah. Ya, tidak membantah. Kegunaannya kalau kita mengikuti nasihat orang tua gitu. Apa sih gunanya buat kita? Apa sih manfaatnya buat kita? Belajar hal baru. Belajar hal baru. Belajar hal baru. Apa lagi? Nah, oke adik-adik. Manfaat dari kita mendengarkan firman, mendengarkan nasihat dari orang tua, nasihat dari guru-guru, nasihat dari guru sekolah minggu, boleh dibaca ya. Yuk, kita sama-sama bacanya. 1, 2, 3. Manfaat kalau kita mendengarkan nasihat atau didikan atau ajaran. Yang pertama, kita tidak salah langkah. Gak tahu. Salah jalan. Tahun hidupmu menjadi banyak langkah tidak akan tidak tersanjung. Terhambat dan Tidak salah langkah. Yang dimaksud tidak salah langkah di sini keliru, nyasar gitu loh. Akhirnya jadi terperosok atau tersesat gitu ya, terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak benar. Jadi bukan hanya hari ini aja manfaat dari ajaran itu kita dapatkan, manfaatnya dari hari ini ke depannya, sampai ke depannya juga kita itu jadi modal buat kita ya. Kita tidak salah langkah, maksudnya tidak terperosok, tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Misalnya kalau offline ada pernah lihat tawuran, gak usah lah offline atau yang di ada tawuran, ada yang suka membuli, ada yang narkoba. Nah itu karena mereka itu salah langkah, tidak mendengar nasihat, tidak mendengarkan didikan, tidak mendengarkan ajaran, baik itu dari orang tua, baik itu dari guru-guru di sekolah gitu. Jadi kenapa kita harus mendengarkan nasihat? Tidak salah langkah. Yang kedua, bisa menempuh jalan yang lurus. Jalan yang lurus maksudnya apa ya, teman-teman? Gak ada belok-belok. Oh ya, betul. Tapi dia tahu nggak? Bisa menempuh jalan yang lurus. Tidak belok-belok, betul. Tapi maksudnya tahu nggak artinya kita manfaatnya kita mendengarkan nasihat, didikan dan ajaran itu agar kita bisa menempuh jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang maksud adalah jujur, selalu jujur di dalam hidup, selalu melakukan hal yang benar gitu. Itu maksudnya, jadi menempuh jalan yang lurus itu selalu jujur ya, tidak ada kebohongan. Tidak terlalu ada dua kata, maaf ada dua double ininya. Tahun hidupmu menjadi banyak. Tahun hidupmu menjadi banyak. Kornya apa?
hormatilah orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi yang diberikan oleh Allah kepadamu. Nah, jadi kalau kita mendengarkan nasihat, didikan ajaran, kita bisa panjang umur dengan sejahtera ya, bukan panjang umur tapi dalam hal yang tidak benar, tapi dalam hal yang baik dan benar. Nah, langkahmu tidak akan terhambat dan tidak akan tersandung ketika kamu berlari katanya. Nah, ini manfaat dari mendengarkan nasihat dan ada ajaran ini bukan dari kalimat tapi memang Tuhan yang berkata seperti itu. Nanti kita baca yang mengatakan ini gitu. Nah, tahu nggak artinya langkahnya tidak terhambat dan tidak akan tersandung? Tahu tersandung? Tahu. Tahu. Tersandung itu apa sih? Kesandung tahu nggak? Kesandung apa? Jatuh. Mungkin ada kerikil atau apa di depannya, kesandung bisa jatuh. Nah, langkah kita tidak akan terhambat, katanya tidak akan terhalang, dan kita tidak akan tersandung. Kalau kita mendengarkan nasihat, didikan, dan ajaran. Nah, ini ada di firman Tuhan. Boleh dibuka Amsal 4, ayatnya yang ke-10, ya, dari ayat yang ke-10. Jadi, mendengarkan didikan dan ajaran itu bukan hanya Karinta yang ngomong, tapi firman Tuhan juga, ya. Karinta akan bacakan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Benar kan? Tahun hidup menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin kau di jalan yang lurus agar bisa menempuh jalan yang lurus, ya. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Nah, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia karena dialah hidupmu, gitu. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan jadi manfaat dari kita mendengarkan nasihat, didikan dan ajaran itu adalah firman Tuhan yang berkata ke kita, ya, bukan cuma Karinta, tidak salah langkah, bisa menempuh jalan yang lurus, tahun hidup kita menjadi banyak, langkah tidak akan terhambat dan tidak akan tersandung. Nah, tanpa pengajaran, didikan atau nasihat, kita tidak akan bertumbuh dan tidak akan memiliki hidup yang baik. Tahu paham ya artinya, ya? Ya, jadi ajaran, didikan, nasihat itu kita harus dengarkan baik-baik dan kita harus perhatikan baik-baik. Kita harus melakukannya. Ajaran orang tua itulah yang menjadi dasar sumber kehidupan yang membawa kita pada kesejahteraan di masa mendatang. Jadi hasilnya itu bukan hanya sekarang, tapi ke depannya juga. Kalau kita mendengarkan nasihat, ajaran, ataupun didikan, kalau kita menyimaknya dengan baik-baik, kita memperhatikannya dengan baik, dan kita dapat melakukannya dengan baik di dalam hidup kita, ya. Jadi ayat istimewa untuk kita minggu ini adalah Amsal 4 ayat 1. Boleh di-unmute dan sekarang semua boleh baca baik-baik. Ya, 1, 2, 3. Dengarlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, supaya engkau beroleh pengertian. Kalau kita membaca Alkitab itu harus dikasih tahu alamatnya. Alamatnya dari mana sih? Maksudnya alamat itu tertulis di mana? Jadi jangan cuma dengarkanlah hai anak-anak, kalau orang mendengarnya itu diambil dari mana ya gitu. Tapi kalau kita kasih tahu Amsal 4 ayat 1, nah orang lain juga tahu, oh itu berarti dari Alkitab gitu, ya. Jadi karena firman Tuhan itu semuanya. Jadi kita baca sama-sama tapi kita sebut alamatnya. Amsal 4 ayat 1. Baru kita baca dengarkanlah. Kita baca ya, tapi sebut amsalnya, terus diambil dari mana dia. Ya, 1 boleh diambil. 1, 2, 3. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikan supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Ada yang tahu artinya beroleh pengertian? Dapat Kita bisa ngerti ya. Terus apa lagi? Ada yang lain bisa mengerti, betul, Bisa melakukannya, Kak. Bisa melakukannya, betul sekali, Kak. Ada lagi yang tadi beroleh pengertian maksudnya apa?
Nah, beroleh pengertian itu maksudnya kita memahami, kita mengerti, kita mengetahui hal yang baik dan yang benar, hal yang salah dan hal yang benar, hal yang boleh kita lakukan dan hal yang tidak boleh kita lakukan. Itu maksudnya kayak kita beroleh pengertian. Pengertian yang dimaksud itu kita memahami mana yang baik, mana yang salah, mana hal-hal yang harus kita lakukan, mana hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Nah, jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita mendengarkan didikan, mendengarkan nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian firman Tuhan, cerita firman Tuhan kita hari ini, ada yang mau memimpin doa? Ada yang mau memimpin doa? Ayo, tadi udah pembukaan, Devannya nggak bersedia, jadi Kak Intan yang memimpin doa. Sekarang Kak Intan minta adik-adik yang memimpin doa. Ada yang mau? Siapa? Doa penutup? Saya, Kak. Oh, Pierre. Oh, terima kasih, Pierre. Silakan saya. Kita berdoa manis, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, Pierre akan pimpin kita dalam doa. Ayo, silakan, Pierre. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ya Tuhan. Kami sudah menjalani ibadah ini ya Tuhan. Kami sangat berterima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali lagi ya Tuhan ke aktivitas kami. Ya Tuhan, yang lainnya Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan dan jagalah kami ya Tuhan dari segala virus-virus dan yang jahat ya Tuhan. Biarlah kita bisa mengerti firman-Mu ya Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan memohon. Haleluya, amin.